memiliki satu komitmen yang teguh bahwa hanya Tuhan yang senantiasa kami andalkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kalau sore ini kami bisa seperti sekarang ini, bisa berpakaian dengan pantas, bisa makan cukup, bisa menikmati udara di kota ini. Kami yang di gereja maupun kami yang di rumah masing-masing, baik yang di Jambi, Surabaya, Balikpapan, Samarinda, di Bontang, dan dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah live streaming, aku berdoa supaya lawatan Tuhan terus menjamah kami, membuat kami mengerti bahwa betapa berharganya hidup ini, hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan yang sesaat ini, yang sifatnya sementara ini. Di setiap gerak kami, di setiap masalah kami, di setiap tempaan hidup yang kami rasakan, ada kehendak Tuhan yang harus kami ketahui untuk membuat kami jadi seperti yang Tuhan mau. Mari Bapa, ajar kami tidak berfokus pada diri sendiri, tapi kami berfokus dengan apa mau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk mengerti bahwa di setiap yang Tuhan percayakan buat kami, ada satu unsur kepercayaan yang Tuhan ingin kami dapatkan, agar kami hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar pujian penyembahan yang sudah kami naikkan ke tahta-Mu, itu menjadi harum-haruman yang menyenangkan hati-Mu. Dan saatnya buat kami untuk mendengarkan firman Tuhan, jamah kami, agar kami hidup, mengerti dan berjalan seturut dengan firman Tuhan. Buat apa firman kami dengar kalau tidak untuk kami lakukan? Itu sebabnya terkadang gereja bagaikan sebuah bengkel, tempat di mana membenahi karakter-karakter kami, perilaku-perilaku kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Lewat firman Tuhan yang bermanfaat untuk mendidik, mengajar, dan menyatakan kebenaran dalam diri seseorang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dengan rendah hati kami mau sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kekasih Tuhan yang di gereja dan di rumah yang siap dilawat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Silakan kekasih Tuhan duduk. Ya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, senang sekali sore ini kita bisa kembali bersama-sama untuk menikmati ibadah second, ya ibadah yang kedua di bulan Agustus di pintu gerbang ya akhir tahun 2021 ini ya. Tidak terasa kita akan memasuki penghujung tahun dan Bapak Ibu sudah mulai siap-siap, dan sejujurnya di Kanaan itu RW udah pada siap-siap juga ya untuk pesta Natal. Puji Tuhan. Nah, sore hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang sesuatu yang menjadi ya rinduan Tuhan bagi setiap kita anak Tuhan. Ya, sambungan tadi pagi, bagaimana tadi pagi saya jelaskan tentang menghargai hidup. Nah, sore ini orang yang menghargai hidup adalah orang yang memperhatikan hidupnya dengan cara apa? Mempergunakan waktu yang ada, lalu dia mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Di Efesus pasal 5 ayat yang 15 sampai yang ke-17 ya Bapak Ibu ya. Dari balik pagi hari kita belajar bagaimana kita belajar untuk mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan itu. Mengerti dalam bahasa Yunani menggunakan kata siniemi. Kata siniemi adalah di segala segi keadaan hidupnya, di segala aspek ya lingkungan hidupnya, dan di setiap pergumulan yang dihadapi. Kata mengerti atau siniemi punya pengertian, dia selalu mencari tahu isi hati Tuhan atau firman Tuhan di balik setiap keadaan yang ada. Jadi fokusnya, orientasinya bukan kepada perasaannya, bukan kepada pikirannya, bukan kepada egoismenya, tapi dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupnya lewat firman Tuhan di balik itu semua. Jadi saya ulangi, siniemi punya pengertian dari bahasa Yunani yang punya pengertian di segala segi, di dalam segala aspek kehidupannya. Dia selalu mencari tahu, dia selalu menggunakan firman Tuhan untuk menjadikan sesuatu yang membentuk hidupnya. Jadi dia tidak berfokus kepada perasaannya, pikirannya, egoismenya atau keakuannya, tapi dia menjadi orang yang menyadari bahwa ada pesan Tuhan yang harus dia tangkap untuk hidupnya, supaya dia mengerti apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Itu kata siniemi. Dan itu dengar baik-baik, harus diusahakan. Jadi kata siniemi itu kata yang betul-betul ngusahain gimana caranya saya tahu kehendak Tuhan lewat keadaan itu. Dia diusahakan dengan sungguh-sungguh. Makanya muncul kata usahakanlah. Itu kata siniemi. Mari kita akan melihat bagaimana seseorang yang berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dan orang ini menurut saya satu tokoh yang legendaris ya Bapak Ibu. Orang ini juga bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi statement Allah luar biasa dalam hidupnya. Mari kita akan buka bersama dalam kitab Kisah Para Rasul. Nanti multimedia tolong slide langsung mulai nomor 21 ya. Slide nomor 21 yang tadi pagi. Kisah Rasul pasal yang 13, kita akan baca terlebih dulu ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Oke, sudah dapat? Katakan amin. Di LCD nanti Anda bisa lihat ya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam di dalam Yesus Kristus. Setelah Saul disingkirkan,
Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Berarti kan tentang Daud, Allah telah menyatakan, wow. About David, dalam bahasa Inggrisnya, God has declared. Tuhan sudah menyatakan, ya, menegakkan. I have found, aku telah menemukan Daud bin Isai. Karena ada banyak Daud pada masa itu, dijelasin kalau namanya Isai, yang punya anak Daud cuma satu, yaitu Daud bin Isai. Ya, seorang yang apa? Berkenan di hatiku. Dan saya suka kalimat ini, dan yang melakukan apa? Segala, perhatikan kata segala. Ini kata siniemi ini. Ini kata siniemi yang ada dalam unsur kata segala ini. Artinya orang yang mengerti kehendak Tuhan. Segala apa? Kehendakku atau kehendak Allah. Lalu Anda lihat lagi ayat yang ke-36. 36 bawahnya. Di 22 sampai 36. Dia berkata begini. Setelah Daud melakukan apa? Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Kata kebinasaan di sini mayatnya, tubuhnya habis, tapi rohnya selamat. Ya, jadi kata binasaan di sini bukan binasa masuk neraka, bukan. Tubuhnya, jenazahnya itu dalam bahasa aslinya, mayatnya itu sudah hilang, sudah kayak namanya tubuh ya, kena hukum alam ya makin lama dari jangankan berabad-abad, 3-4 tahun aja sudah hangus, habis tubuhnya. Jadi dengan jelas yang saya soroti di sini adalah bagaimana Daud di zamannya itu menjadi orang yang melakukan kehendak Allah. Dan ini bagian yang menjadi kerinduan Tuhan. Nah, betapa seringnya hari-hari ini kita nggak pernah menyadarin bahwa di setiap situasi, ya, di setiap keadaan yang menimpa kita, apapun itu Bapak Ibu, itu pasti ada sepasang tangan yang berlubang paku yang tak terlihat, yang sedang merenda kehidupannya dalam hidup kita. Nah itu, jadi saudara harus belajar memahami bahwa di dalam kehidupan kita ada sepasang tangan yang ingin membentuk kita, ingin menjadi seorang yang seperti kemauannya. Dia tahu kita punya free will, kita punya kehendak bebas, dan tapi dia mau supaya kehendak bebas kita diserahkan kepadanya, mengikuti kehendaknya. Nah itulah Daud. Jadi perbandingan antara Saul dengan Daud itu dua hal yang sangat kontradiksi. Coba nanti Bapak Ibu kalau di rumah, ya daripada terlalu banyak nonton YouTube, buka firman Tuhan lah, kepoinlah firman Tuhan. Lihat Saul dan lihat bagaimana Daud. Dalam hal melakukan kehendak Allah, lihat bagaimana sinieminya Daud dengan sinieminya Saul. Lihat Saul selalu berorientasi dengan perasaannya, egonya. Dia berorientasi dengan, tadi pagi saya jelaskan orang bebal itu selalu mati oleh karena sakit hatinya. Inilah Saul. Di Ayub pasal 5, inilah Saul. Dia sakit hati sama Daud, sampai dia mati sakit hatinya dibawa. Dan saya yakin orang kayak gitu tuh nggak masuk surga. Akhirnya dia mati bunuh diri. Nah ini bagian di mana Tuhan ingin mengajarkan sama saudara, siniemi itu bahwa kalau Tuhan mengangkat seseorang menjadi pengganti dia, harusnya dia tahu kehendak Allah dalam hidupnya apa. Tapi dia berfokus kepada perasaannya, dia berfokus kepada dirinya sendiri. Dan menarik sekali, nggak demikian dengan Daud. Dia dilantik menjadi raja, ya, tapi jadi buronan pada kenyataannya. Tapi lihat bagaimana dia berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Ada sesuatu yang membuat Tuhan ini sayang kepada dia. Dia bukan orang yang tidak pernah bikin dosa, Bapak Ibu. Wih, bayangin, Daud aja yang diurapi sampai 3 kali, urapan imam, raja, dan nabi, Bapak Ibu ya. Maaf, urapan imam, nabi, dan raja. Ya, itu terjadi di Daud. Daud aja bisa jatuh. Ya, apalagi Samuel Irwan, saudara ya. Apalagi Bapak Ibu, kan gitu ya. Tapi bukan berarti kita membanggakan kejatuhannya, enggak. Tapi kita lihat bagaimana dia mencari kehendak Allah pada saat dia jatuh. Dia jatuh sesering dia berdiri, Bapak Ibu. Ini Daud. Tapi luar biasa. Bagaimana Tuhan mengasihi orang yang model seperti Daud ini. Dan ini saya berkata, Tuhan, cita-cita saya. Seperti kau menemukan Daud di generasinya. Temukan saya Tuhan di generasi ini. Sebagai orang yang punya status berkenan di hatimu. Sebagai seorang yang punya status, sungguh-sungguh mengerti kehendakmu dalam hidup ini. Nah saya mau berkata itu bagi Bapak Ibu sekekasih jemaat Clear, ataupun Anda yang di Jambi, ataupun Anda yang di rumah masing-masing. Miliki cita-cita. Kalau Daud pada zamannya bisa melakukan kehendak Allah, kenapa kita tidak? Karena melakukan kehendak Allah dengan baik bukan soal bisa atau tidak bisa. Saya ulangi. Melakukan kehendak Allah itu bukan soal bisa atau tidak bisa. Anda masih melihat kemarin pas pampres, ya yang lagi viral di YouTube ya. Maaf kata kalau saya lihat latihannya pas pampres, ya Bapak Ibu.
Anda lihat kalau di YouTube tuh pas pampres kalau baju jaganya presiden kayak kostum saya ini. Wah, ini kayak pas pampres, saudara. Dasinya merah, pakai jas hitam, bajunya putih gitu. Itu penuh kewaspadaan, tingkat intelijensinya tinggi. Jago kungfu, jago karate lah, jago berantem. Pengamatannya segala macam, ada 7 kelebihan, ada 14 kelebihan yang dimiliki Pak Pampres. Tapi lihat, ketika dia di dalam persoalan, dia nggak mengandalkan apa yang dia bisa. Dia merendahkan dirinya, kan, merendahkan hatinya. Dia nggak ngelawan, bahkan dia bisa. Tapi dia juga luar biasa. Nah sekali lagi bukan soal dia bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau, itu aja. Jadi kalau mau soal bisa, Anda bisa, tapi kalau Anda tidak mau, ya nggak bakal pernah bisa. Kalau Bapak Ibu merasa tidak bisa, tapi kalau Bapak Ibu mau, pasti ya bisa. Bisa apa Pak Pendeta? Bisa melakukan kehendak Tuhan. Kenapa kok demikian? Kehendak Allah itu sulit. Ya memang sulit bagi orang yang kedagingan. Bagi orang yang hidup menuruti kemauannya sendiri. Tapi bagi seorang yang mencintai Tuhan, kehendak Allah itu sesuatu yang sangat menyenangkan untuk dia lakukan. Sama kayak seorang pria ngedeketin seorang wanita. Kehendaknya, cintanya kepadanya itu luar biasa. Kemarin Mas Junet cerita waktu istrinya Ida minta ini, minta itu. Wah minta pisah dibelikan 2 bal besar saudara. Ya. Kehendaknya diturutin. Saya pernah dulu waktu di Mangkupalas, tetangga saya, salah seorang orang Toraja ya, dia hamil tahun 93. Dia hamil, saya waktu datang ke desa itu, dia lihat saya, saya suka membaur dengan keluarganya. Dia ngidamnya suruh saya manjat pohon kelapa, saudara. Bayangin saya bukan karunia kayak Pak Yanto manjat kelapa. Orang ini saya manjat pohon kelapa. Tapi karena saya ya menghormatin dia, ya kehendaknya saya turutin. Berusaha saya manjat pohon kelapa. Suaminya manjat enggak boleh. Saya maunya Pak Samuel katanya gitu. Ya, saya manjat pohon kelapa kayak monyet gitu. Turunnya enggak berani, tinggal 5 meter. Tolong ambil tangga. Demi ngambil pohon kelapa buat orang ngidam, saudaraku. Nah, dalam hati saya, ini anak kurang ajar ini. Masih dalam kandungan ada nyiksa pendeta, apalagi nanti kalau udah tua. Oke, nah saudara ya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa belajar memahami, di setiap keadaan saudara belajar untuk mengerti kehendak Allah. Tahu-tahu waktu dia jatuh, kehendak Allah apa dalam hidupnya? Ia berubah. Dia menyadari, dia bertobat, dia duduk dalam debu dan abu. 3 pengurapan dia dapat, toh masih bisa jatuh. Dan saya berkata, hari ini kita berkata, kehendak Allah dalam diri kita, Tuhan sadarin, Tuhan dalam debu dan abu, aku merendahkan diriku di hadapanmu. Dia berpuasa, dia bertobat sampai kurus badannya, ya, dia merendahkan sampai dengan cucuran air mata untuk dosa dan kesalahannya. Dan tapi lihat, Tuhan mengasihi dia. Orang mau dia suka bikin kesalahan begitu, karena dia tahu kehendak Allah. Tuhan buat statement yang luar biasa loh. I have declared, saya telah menyatakan. Itu kata telah bicara tentang sebuah keputusan yang tidak bisa diubah. Wow, keren ya Bapak Ibu ya, dalam sastranya itu gitu. Aku telah menyatakan, I have made decision, aku telah membuat keputusan. Itu nggak bisa dirubah, saudara. Pernyataan Allah itu nggak bisa dirubah. Apa pernyataannya? Aku telah menemukan seorang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan seluruh kehendakku. Apakah dia melakukan kehendak Allah? Oh dia jatuh? Ya, dia melakukan kehendak Allah. Pada saat dia jatuh, dia tahu kehendak Allah bagi dirinya. Bukan gantung diri kayak Yudas Iskariot. Ya. Apa yang dia buat? Dia menjadi pribadi yang bertobat dan berubah. Dan tidak ada seorang pun yang berhak menghakimi Daud. Karena dia disayang Tuhan. Kalau saudara disayang Tuhan Bapak Ibu, tidak usah takut. Dia bela saudara. Sampai Daud berkata, Tuhan jangan tinggalkan aku. Engkau tempat persembunyian. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Wow. Sembunyi di dalam hadirat Tuhan itu luar biasa. Di sana Anda diajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Di sana karaktermu dilembutkan. Ini masih ada beberapa waktu, masih ada beberapa sisa, ya, di mana Anda membenahi diri, membuat goresan-goresan tinta yang menyatakan bagaimana hidupmu berkenan di hadapan Tuhan dengan melakukan seluruh kehendak Allah dari sisa waktu yang masih ada menjelang kedatangan Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan salah satu tanda Yesus mau datang menjemput gerejanya adalah pengangkatan maksudnya. Jadi saudara jangan sampai jadi orang Kristen jahat-jahat ya. Nanti Anda nggak diangkat. Jadilah orang Kristen yang persiapkan diri untuk diangkat. Anda lihat itu seperti mempelai wanita mau menikmati pernikahannya. Beduh. Dari kostum, dari perawatan tubuh, wajah, ya,
Mandi lulur, mandi susu, mandi madu. Kalau ada mandi gula, dia mandiin juga. Ya. Hanya untuk mempersiapkan menjadi seorang mempelai wanita yang cantik. Kalau melihat mempelai pria jalan sama mempelai wanita, itu mempelai wanitanya jadi fokus perhatian. Kostumnya kayak apa, bagaimana dandannya, make up-nya, seperti itu selalu berhati. Kalau laki-laki mah cuma cuci muka, mandi, ya paling potong rambut sedikit, ya enggak pakai lipstik. Kalau wanita, lipstiknya kalau perlu Mejiku Hibiniu di sini. Gitu. Ya, belum lagi ininya, facialnya, waduh minta ampun. Gitu. Persiapannya cukup panjang. Laki-laki mah nyantai, paling cuma pakai jas, dasi, gitu segala. Ya sudah selesai. Ya ini itu terjadi. Tapi yang Tuhan mau ajarkan buat kita, bagaimana sekarang kita ini jadi mempelai wanita gereja. Yang dengan manusia batinnya kita mendandani diri kita, karakter kita. Oke? Mari kita lihat PowerPoint-nya. Bagaimana kehendak Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Tadi pagi sudah saya jelasin, yaitu di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 dan ayat 21. Kita tes mata dulu. Ya, di sana dijelaskan, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi tadi pagi sudah saya sampaikan, orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, Allah menghendaki hidupmu berpusat kepada pemerintahan Kristus. Hanya itu kekasih Tuhan. Karena percuma Anda mengaku Yesus sebagai juru selamat, kalau Anda nggak menjadikan dia Tuhan dalam hidupmu, nggak diangkat Bapak Ibu, percayalah. Nggak diangkat. Karena Tuhan sudah dari dia lahir sampai dia mati, sampai dia naik ke surga, dia selalu menekankan betapa pentingnya pemerintahan. Kata pemerintahan dalam bahasa Yunani adalah kata basileia. Yang artinya kemutlakan seorang raja dalam hidup saya. Yang mengambil seluruh kehendak bebas kita. Karena kita yang menyerahkannya. Bukan karena kita yang memaksa atau merampok kehendak bebas kita. Enggak. Karena kita yang menyerahkannya kepada Tuhan. Saya tahu saya bisa pelit Pak Pendeta. Tuhan saya tahu saya bisa egois. Tapi karena aku mengasihimu. Bukan karena ada larangan jadi anak Tuhan dilarang egois. Enggak gitu. Tapi karena aku mengasihimu. Kehendak bebasku egoisku serahkan kepadamu Tuhan. Bentuk saya harus aku lakukan. Itu kan di dalam Yakobus pasal 3 tadi. Bagaimana dia menjadi seorang yang dalam kehendak Tuhan, saya ini hidup seperti uap, seperti rumput, yang cuma sifatnya sesaat. Dan saya mau menjadi pribadi yang mau menyadari baik-baik, supaya hidup saya ini yang sementara yang sesaat ini, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang disebut Tuhan. Dan kuncinya adalah mendedikasikan, slide kedua multimedia, hidup pemerintahan Yesus dalam berarti yang mendedikasikan hidup bagi Yesus. Kata mendedikasikan dari kata dedi, bukan Dedi Purba atau Dedi Prasetyawan ya. Ini mendedikasikan. Mendedikasikan itu saya suka menggunakan kata gini. Sebuah kehidupan yang segala aspek kehidupannya itu diperuntukkan. Nah ini dia nih ya, bagi Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja, diperuntukkan bagi Yesus. Bapak Ibu menikah, diperuntukkan bagi Yesus. Ada adik muda yang masih pacaran, diperuntukkan bagi Yesus. Jadi pacaran saya enggak seperti orang dunia. Ada adik yang lagi sekolah, diperuntukkan untuk Yesus. Anda yang melayani, diperuntukkan untuk Yesus, bukan untuk kemegahan diri. Saya kalau mikirin, kemarin saya ya dalam doa subuh, saya menangis ya bertobat gitu ya. Nyiapin khotbah dengan PowerPoint itu bukannya mudah untuk orang yang mata cacat kayak saya Bapak Ibu. Mata udah enggak punya air mata, semakin saya sering lihat komputer, maaf kata, frekuensi saya menggunakan obat mata saya ini semakin deras Bapak Ibu. Ya enggak sampai 4 menit, 3 menit, maksimum itu paling 4 menit lah. Netes lagi. Ya, itu sudah sering. Dan berapa kali dalam hidup saya, setiap kali lihat persediaan botol obat mata saya menipis, jantung saya tuh deg-degan juga Bapak Ibu. Deg-degan kayak gini. Wah ya, waduh Tuhan ini udah mau habis ini obat matanya nih. Waduh, ngeri banget gitu. Kalau saya mengurangi frekuensi pegang HP atau enggak main komputer, lumayan bisa agak panjang ya menggunakan ini obat mata. Kalau udah main PowerPoint, ngeri saudara. Udah capek nyari pewahyuannya, bukain literaturnya, nyiapin khotbah kok enggak gampang loh Bapak Ibu. Ya saya harus tahu bahasa aslinya apa, galinya dari situ jadi enggak asal comot. Ya lalu mulai mencari referensinya itu kan butuh mata, Saudara. Nah, ketika saya melayani, tapi tadi malam saya merenungkan lagi, Tuhan saya belajar mengerti bagaimana hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Bukankah segala sesuatu yang kulakukan ini untuk Tuhan? Saya bertobat, saya nangis. Aku ini kan cuma hamba. Kamu dunia tidak bisa mengapresiasimu. Bukankah kamu tujukan kepada Tuhan? Kenapa minta apresiasi sama dunia? Kan gitu ya. Ya Tuhan saya minta ampun. Jadi saya juga belajar kayak Daud. Berani. Ya Tuhan saya salah, saya minta ampun.
Saya akan layani Tuhan, saya akan siap melayani segala sesuatu. Itu saya belajar. Karena saya mengerti bagaimana hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itu yang diajarkan Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana sih hidup yang dididik untuk Tuhan? Itu kelihatan, next multimedia, kelihatan dari keubahan hidup. Di Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, di sana dijelasin, orang itu bisa berubah, mengalami keubahan hidup. Karena ini, dia telah mengalami fase yang namanya kelahiran baru. Nah, fase kelahiran baru ini adalah fase di mana Bapak Ibu dilahirkan dari air dan roh. Di mana di situ Tuhan mengajak kepada kita untuk mengalami fase baptisan, sakramen. Tuhan, aku memang tinggal di dunia, tapi saya bukan lagi dari dunia. Because I believe you, karena saya percaya engkau. Maka saya menjadi orang yang dilahirkan dari warga kerajaan surga kembali. Dari mana saya berasal. Nah, ini fokus Yesus nih Bapak Ibu. Keubahan hidup ini fokus Yesus. Saya tahu keubahan hidup tidak instan. Tapi sekali lagi itu ditentukan dari niat kita. Semakin Anda niat mau dibentuk, semakin cepat proses Anda dibentuk oleh Tuhan. Dan itu Tuhan sekarang ini, Anda percaya atau tidak, dia memberikan tanda, penyakit sampar nih. Ini tanda kedatanganku nih. Ini tanda yang paling ya istilahnya mendominasi lah. Berita tentang kedatanganku. Ya, penyakit COVID ini. Dan itu sebetulnya Tuhan di balik itu sedang bekerja keras dengan segala macam tempaan hidup karakter kita. Untuk membuat hidupmu berubah. Karena iman kepada Yesus tanpa perubahan hidup adalah iman yang nol. Saya ulangi, imanmu kepada Yesus tanpa perubahan hidup adalah iman yang kosong. Itu nanti pada akhirnya, akhir zaman Tuhan Yesus ngomong gini, aku akan berterus terang kepadamu. Matius 7 ayat 21, yang di rumah boleh buka, ayat 23. Ya, Matius 7 ayat 21. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk. Orang percaya Yesus, imannya ada Tuhan, Tuhan. Gitu ya. Tapi nggak akan masuk kerajaan surga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang nggak mau melakukan kehendak Allah dalam hidupnya adalah pelaku kejahatan. Kehendak Allah itu apa? Gampang, ada dua hal kok. Jadi pertama firman Tuhan, kita tercatat di Alkitab. Gitu. Yang kedua, suara Roh Kudus di hati kita. Itulah air dengan roh. Dilahirkan dari air dan roh. Legalitas kita lewat air baptisan, lewat roh bicara soal bagaimana saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu yang kedua. Ya, orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Kristus adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Roma 8 ayat 1, Roma 8 ayat 14. Di situ pernah saya jelaskan kan, mekatasarka, ya, peripaptosin ala kata pneuma dalam bahasa Yunaninya. Mekatasarka itu orang yang tidak lagi menuruti keinginan dagingnya. Selagi kita hidup, keinginan daging selalu ada. Makanya Paulus berkata, kalahkan keinginan daging itu. Yang membawa keduniawian muncul, Paulus berkata, matikan segala sesuatu yang sifatnya duniawi dalam diri kita. Karena kita masih hidup daging. Gimana caranya? Hiduplah dipimpin mekatasarka pneuma. Hiduplah dalam tuntunan atau pimpinan Roh Kudus. Nah, itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Supaya apa? Membuktiin kita ini anak Allah. Punya karakter, tabiat, perilaku, sifat yang gak sama dengan dunia. Dan ini perjuangan Tuhan. Kenapa sih pendeta-pendeta itu kalau khotbah selalu ngomongin soal karakter? Ya karena karakter ini yang kita bawa sampai ke surga Bapak Ibu. Dan itu maaf kata, tanggung jawab gembala. Untuk menahi anak-anaknya, menahi domba-dombanya. Supaya apa? Anda masuk surga gitu. Anda bersama dengan Yesus. Karena kalau pendeta khotbahnya berkat, terus gitu ya. Saya khawatir saudara nggak menyadarin kehendak Allah soal perubahan karaktermu dalam hidupmu. Karena itu yang Tuhan mau. The time is too short. Waktunya sangat pendek. Ya, kalau kita berkata, Tuhan saya nggak mau mengikuti kehendak-Mu, ya tanggung sendiri resikonya. Tugas kami sebagai Bapak Rohani, tugas kami sebagai gembala, ya cuma menyampaikan apa yang firman Tuhan catat. Gitu. Ya. Yang ketiga dikatakan, kalau sudah gitu, orang yang mendedikasikan untuk Tuhan, dikatakan multimedia, yaitu dia melayani Tuhan dan sesama. Nah ini dia ini. Jadi tiga fungsi ini, hidup saya berubah, ya saya dipimpin oleh Roh Kudus, hidup saya berarti, berdampak dengan cara apa? Saya melayani Tuhan dan sesama. Ini udah bagian yang nggak boleh Anda pisahkan dalam hidup kita. Bagaimana
Tuhan memakai kita melayani sesama? Lewat pekerjaan kita. Pekerjaan kita bisa menjadi pelayanan kita. Pekerjaan kita bukan sesuatu yang sekuler, Bapak Ibu. Sekuler atau tidak sekuler itu ditentukan dari bagaimana cara Anda mengerjakan pekerjaan Anda. Tapi kalau kita memandang bahwa pekerjaan saya, bukanlah tangga saya, profesional, ya, usahawan. Marketplace saya bisa seperti saya, dunia kependetaan saya, itu marketplace saya. Yang harus saya layani. Sekuler atau tidak sekuler itu tergantung dari cara mengerjakannya. Kalau Anda mengerjakan sesuatu pekerjaan, ya itu cuma istilah. Anda mengerjakan sesuatu dengan cara yang tidak baik menjadi sekuler. Tapi kalau Anda pekerjaan Anda kerjakan dengan cara yang mulia yang Tuhan kehendaki, jujur, itulah namanya pelayanan. Di mana ada orang yang terlayani dengan baik lewat kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Bagaimana lihat orang yang namanya Next Multimedia, lihat bagaimana perempuan Samaria. Dia kan dibawa pada 3 fase itu. Dia dibawa pada fase keubahan hidup, dimulai dari pertobatannya, rumah Samaria namanya Santa Potini atau Rasuli Potini, seorang pelakor, suaminya 6, laki-laki ini semuanya suaminya orang. Ya, toh dia bisa bertobat, dia memberikan hidupnya untuk Yesus dan dipakai luar biasa. Saya suka sekali sama Santa Potini ini kisah hidupnya Bapak Ibu. Dia menjadi penginjil di Afrika. Yang waktu di Afrika dia menginjil memenangkan banyak jiwa, dia mendengar di Roma banyak anak Tuhan menderita dan butuh lawatan Tuhan karena banyak orang-orang kafir yang perlu diselamatkan. Dia terbang ke Roma, dia berlayar ke Roma bersama dengan putranya dan beberapa pengikutnya. Di sana dia memenangkan banyak jiwa sampai akhir dan banyak tanda-tanda ajaib yang dia buat dari seorang pelakor atau pelacur. Perempuan Samaria ini. Dia dipimpin roh, dia enggak menjalani keinginan daging lagi, dia tinggalkan profesinya. Dan dia mulai melayani Tuhan dan sesama. Sampai putri Kaisar Nero bertobat pada masa itu. Dari pelayanan Santa Potini ini. Kenapa hidupnya yang dipersembahkan? Endakkah Bapak Ibu rindu memiliki hidup yang dipersembahkan? Ya. Lalu ada Sakius. Siapa dia? Jahat, pengkhianat bangsa itu. Dia bekerja buat tentara Romawi untuk meras rakyat pada masa itu. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Sakius bertobat. Keubahan itu terjadi. Lalu hidupnya malah dituntun roh dalam hatinya. Tuhan, setengah dari hartaku kubagikan sama orang miskin. Kalau ada yang pernah kusakitin, kuperas, kubalikin 4 kali lipat Tuhan. Apa enggak habis hartanya saudara? Tapi dia enggak takut. Dia punya Yesus, dia punya segala-galanya. Dia menggunakan kehidupannya untuk menyenangkan Tuhan. Dulu dia pakai orang untuk mengejar bisnis. Ketika dia bertobat, dia pakai bisnis untuk memberkati orang. Luar biasa kan? Itu Sakius saudara. Jadi mari hari ini kita berkata, Tuhan, aku menjadi orang yang mau berubah. Sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Lalu perempuan yang ketangkep pasal berbuat zina, Yohanes pasal 8. Wow, ini juga spektakuler saudara. Orang-orang menghakimi dia. Orang-orang mungkin melempari dia dengan batu. Subuh-subuh saudara. Anehnya yang ketangkep basah berzina kan harusnya 2 orang. Tapi cuma wanita ini aja yang dibawa. Laki-lakinya kemana nggak tahu saudara. Tapi Yesus berkata apa? Siapa di antara kalian yang paling benar, lemparin dulu dia dengan batu. Tidak ada yang berani. Kalau ada orang yang paling berhak melempari wanita dengan batu duluan, Yesus Bapak Ibu. Tapi dia enggak melakukan, dia berkata apa? Pergilah. Aku pun tidak menghukum engkau. Dan jangan berbuat dosa lagi. Dan itu pesan yang diberikan Yesus sebagai sebuah pemberian kesempatan karena apa? Dia menerima wanita ini sebagai warga kerajaan sorga. Mengapa dia menerima? Karena dia mengampuni wanita ini. Wah, keren loh Bapak Ibu. Dan ini hukum perjanjian baru. Hukum perjanjian baru adalah hukum itu. Jadi kalau Bapak Ibu perjamuan kudus di gereja, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan. Perhatikan kata dimeteraikan, disegel oleh darah Yesus. Waktu Anda minum cawan itu, Anda kena segel itu, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu enggak mau ngampuni, ya enggak usah minum anggur perjamuan. Karena takut kena segel. Itu sudah hukum mutlak. Saya sampaikan sebagai hamba Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan. Mau enggak mau, Anda harus mau. Karena Anda dimeteraikan. Ketika Anda membuat satu perjanjian dengan kontrak rumah, dimeterai, disegel meterai, apalagi sekarang meterainya 10.000, itu tingkat keabsahannya tinggi itu. Ya, distempel dengan jempol atau tanda tangan gitu ya. Kalau Yesus distempel dengan darahnya. Wow, it's amazing. Darah mana yang paling suci di seluruh kolong jagat raya ini kalau bukan darah Yesus? Itu menjadi segel untuk perjanjian baru. Dan mau tidak mau harus mengampuni. Itu hukum kita. Kalau Anda tidak mau mengampuni, tidak masuk surga. Tidak usah diangkat. Ya gitu. Ngeri, saudara. Kalau mau jajat sekalian gitu.
Ya, kalau mau baik, baik sekalian. Jadi jangan abu-abu. Ya. Belajar kudus itu benar. Jangan tidak panas, tidak dingin. Kalau mau panas, panas sekalian. Kalau mau dingin, dingin sekalian. Itu kata kitab Wahyu pasal 3. Nah, bagaimana perempuan ini dipakai Tuhan luar biasa pada waktu kematian Yesus. Dia datang mencari Yesus dan hidupnya berarti di masa hidupnya. Kenapa? Dia menyadari ada sebuah hidup yang harus dihargai. Karena ada pribadi yang mengangkatnya dia. Luar biasa. Ya. Yang kedua, bagaimana orang yang mengusahakan mengerti kehendak Allah. Hidupnya harus berbuah, saudara. Bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21 dan 22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ya Bapak Ibu, ini kelewatan nih. Kelewatan. Mundur sebentar. Ya, di sini bagian di mana Tuhan mengajak pada saudara, supaya kita mengerti bagaimana hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang berbuah. Jadi kita jadi orang Kristen bukan cuma sekedar ngejar sukses. Sukses dalam profesi kita, bukan. Buat apa sukses kalau hidup Anda nggak berdampak? Buat apa sukses hidup Anda nggak berarti? Itu sebabnya pada sore hari ini Tuhan ngajak pada kita, kehendak Allah dalam diri kita, mari kita belajar untuk mengerti, supaya hidup Anda memberikan buah. Buah itu bicara apa? Hidup yang berpengaruh. Supaya kita tidak dipengaruhi, tapi kita mempengaruhi. Berapa banyak dalam hidup saudara dan saya sudah dipengaruhi oleh dunia ini. Dan tahukah secara saudara dipengaruhi oleh dunia? Oh, lewat sosmed. Yang mempengaruhi saudara berbuat seperti yang mereka buat. Ya, kejahatannya, gaya-gayanya. Ya, kita harus jeli melihat hal ini. Patokan kita adalah firman Tuhan. Patokan kita adalah bagaimana hidup yang berbuah. Nah, sekarang saya ngajak Bapak Ibu untuk berkata gini. Sejak engkau kenal Yesus, sejak Anda menjadi pribadi yang sudah bertobat gitu ya. Berapa banyak Bapak Ibu bisa merenungkan, apakah saya sudah memiliki hidup yang berdampak? Apakah saya sudah memiliki hidup yang berarti? Ketika engkau diubahkan, Anda dibawa dalam sebuah pekerjaan dan pelayanan, di situ Tuhan minta kepada kita untuk mengerti hidup yang berdampak dan berarti. Ya, Allah memilih kita untuk berbuah, Bapak Ibu. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Aku telah menetapkan kamu. Jadi kan kata telah menetapkan, sama dengan telah mendeklarasikan seperti Daud tadi. Untuk apa? Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Nggak boleh angin-anginan. Harus stabil. Harus tetap. Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di surga, ya dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi pilihan kita berbuah atau binasa. Hanya itu, saudara. Berkali-kali Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya selalu berkata, kapak telah tersedia di akar pohon. Bukan di tengah pohon, di akar pohonnya. Jadi kalau mau dihabisin oleh Tuhan, dihabisin habis-habisan itu sampai ke akar-akarnya. Jadi Tuhan mengajak pada kita supaya mengerti arti hidup yang berbuah. Jadi Yesus ada dalam hidup saudara, ada sesuatu yang dinikmati oleh orang lain. Buah itu enggak pernah dimakan oleh pohonnya sendiri, Bapak Ibu. Buah itu selalu dinikmati oleh makhluk yang lain. Anda pohon buah mangga, pernah mangganya dimakan oleh mangganya sendiri atau pohonnya? Kan enggak pernah. Anda beli buah langsat, pernah pohon langsat makan langsatnya sendiri? Kan enggak. Ya toh? Ya itu bagiannya Tuhan ajarkan buat kita waktu hidup Anda berbuah, ada orang lain yang menikmati buah dari hidup kita. Nah, buah apa sih itu Pak Pendeta? Sebagai bentuk kehendak Allah, saya akan akhiri yang memberikan pada saudara 3 hal. Ya, setidaknya ada buah apa yang ada di saudara. Ya, buah yang pertama yaitu buah kebenaran. Yaitu dalam Galatia pasal yang ke-5, Matius pasal 3 ayat ke-9 atau ke-8, di sana dikatakan buah karakter. Atau buah kebenaran adalah buah karakter. Saudara, ini bagian di mana Tuhan ajarkan waktu hidup Bapak Ibu berubah. Waktu Bapak Ibu dalam keadaan perilaku yang jahat, diubah di perilaku yang baik. Perkataan yang tidak membangun, perkataan yang kosong, perkataan yang sia-sia, diubah di perkataan yang membangun, yang menguatkan orang. Itu buah karakter. Itu buah yang disebut dengan karakter kebenaran. Di situ yang Tuhan ajarkan buat kita. Dan berbagai macam perubahan dalam hidup kita akhirnya menuntun kita kepada yang namanya buah kebenaran berbentuk kemurahan hati. Tahukah Bapak Ibu ketika Anda bermurah hati, Anda sedang menunjukkan suatu kebenaran dalam dirimu pada orang lain? Bahwa Yesus adalah pribadi yang bermurah hati. Dan dia dwells in us, dia tinggal dalam diri kita. Dan itu buah yang harus Tuhan cari dalam diri kita. Ya. Lalu buah yang kedua adalah buah pekerjaan baik, pelayanan. Jadi kita akan ngajak Bapak Ibu membaca Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Dikatakan, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu itu diciptain, ya dijadikan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalamnya itu di mana? Di dalam pekerjaan baik itu. Hidup di dalam pekerjaan baik. Jadi itu satu kerinduan yang Allah tujukan bagi kita. Lalu lagi, Kolose 1 ayat yang ke-10. Kolose 1 ayat 10. Dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam apa? Segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah ini bagian yang mau Tuhan tunjukkan buat kita. Bahwa pekerjaan baik adalah pekerjaan yang kita harus hidup di dalamnya nih Pak Bu. Nah jadi hari ini Tuhan kasih Anda pekerjaan. Dimanapun Anda bekerja, milikilah kehidupan yang bekerja di dalamnya dengan baik. Karena disitulah letak di mana ada buah yang bisa Anda hasilkan. Dimanapun Tuhan percayakan pekerjaan Anda. Di situ Tuhan mau berkarya dengan baik, pekerjaan baik. Supaya Bapak Ibu bisa menjadi pribadi yang akhirnya mengerti rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jadi pelayanan saya adalah dedikasikan untuk Kristus. Apa yang jadi pelayanan saya? Pekerjaan saya. Pekerjaan saya adalah pelayanan saya. Saya melayani untuk saya persembahkan kepada Yesus. Itulah hidup yang dipersembahkan kepada Yesus. Jadi bagian yang menarik adalah, saudara dan saya boleh berkata, Tuhan, kalau pelayanan itu merupakan satu prosedur gereja, tapi hari ini di dalam dunia marketplace, saya ditempatkan Tuhan untuk langsung berprofesi. Dan dalam marketplace saya belajar punya pekerjaan baik. Apa marketplace saya? Rumah tangga, mulai dari pernikahan saudara, marketplace saudara mungkin bisa berupa dalam bentuk bisnis kecil-kecilan saudara, atau mungkin profesional Anda di mana Anda bekerja, itu marketplace. Dan di sana Tuhan minta kepada kita, Tuhan ada pekerjaan baik yang dinilai atasan saya, terlebih dinilai oleh Tuhan. Gitu. Ya. Yang terakhir adalah buah kerajaan. Apa itu buah kerajaan? Tugas memenangkan jiwa. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena Tuhan membawa saudara dan saya pada akhirnya pergi jadikan semua bangsa muridku. Bagaimana kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan? Yaitu ketika saya boleh belajar mengerti menjadi saksi Kristus. Wow, ini dia ini. Sudah enggak kira-kira Bapak Ibu yang udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi saksi Kristus? Mulai dari Yerusalem. Yerusalem itu apa? Bicara soal rumah tangga kita. Udah dikenal sebagai suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik belum? Menantu yang baik, mertua yang baik? Nah itu dia tuh. Jadi saksi Kristus dulu. Supaya mereka makin mengerti. Oh iya ya, orang Kristen itu makin sering ke gereja, dia bertumbuh. Kenapa dia sering ke gereja? Wataknya enggak berubah. Karena dia tidak bertumbuh. Oh karena dia enggak berjumpa dengan Tuhan. Kan gitu. Lalu ke Yudea. Yudea itu lingkungan sekitar kita. Samaria, ya mungkin satu kota. Gitu ya. Ujung bumi, ya seluruh dunia yang mengenal Anda. Dan hari ini kita mau dihentar dengan yang namanya kehidupan menjadi saksi Kristus. Supaya buah itu muncul. Ya kalau kita belum bisa menobatkan orang, ya belum bisa bawa orang mengenal Yesus, ya paling tidak mereka melihat ada kehidupan Kristus dalam hidup kita. Karena Tuhan mengajar pada kita untuk mengerti. Saya kalau pergi ke Cina, saya paling kesel gitu ya. Kenapa? Karena di KTP saya kan pekerjaan pendeta gitu ya. Jadi yang lain dapat izin tinggal 1 bulan, saya cuma 2 minggu, saudara. Di sana dibatasin. Disuruh bikin surat pernyataan ya dan meterai. Tidak melakukan penyebaran Injil. Makanya izin tinggal saya cuma dikasih waktu 2 minggu. Yang lainnya sebulan. Gara-gara pekerjaan pendeta cuma 2 minggu, saudaraku. Nah selalu saya berpikir, kenapa kok begitu? Ya mereka ada larangan. Nah kalau Anda hidup di Cina, tidak boleh menyebarkan Injil. Apa yang Anda sebarkan? Ya kehidupan Kristus lah. Injil yang terbuka. Bagaimana berumah tangga yang baik, bagaimana memberi yang baik, bekerja yang baik. Bagaimana Yesus memimpin kehidupan saudara. Nah kalau itu diizinkan terjadi di Indonesia, nah kita sudah terbiasa menjadi pribadi yang menjadi saksi Kristus, bukan halangan buat kita. Dan salah satunya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi satu kali, ya dia pergi ke gereja, dia mendengar ajaran Yesus, lalu dia menyamar sebagai seorang gembel. Jadi ketika dia masuk, majelis di gereja itu mencegat dia dan menyepelekannya dia karena penampilannya tidak profesional dan duduk paling belakang. Lalu Mahatma Gandhi bilang begini, sayang sekali orang Kristen ini. Ajaran Yesus Kristusnya bagus, tapi sayang pengikutnya tidak seperti yang diajarkan oleh Tuhannya. Makanya dia gak mau jadi Kristen sampai dia mati. Kenapa? Tersantung kehidupan orang Kristen.
Makanya hari ini mari kita belajar. Kita punya banyak saksi yang mengelilingi kehidupan setiap kita, kata Ibrani pasal 12. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi. Tuhan, dimanapun aku berada, orang lihat Yesus dalam hidup saya. Hanya itu yang Tuhan mau. Amin firman Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Saya percaya setiap rancangan Tuhan dalam diri kita itu sempurna. Dia mengajar kita untuk menyadari bagaimana hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau Daud bisa jatuh, Musa juga pernah salah, Abraham juga pernah salah. Hanya Yesus yang tidak pernah salah. Ketika orang-orang itu semua salah, dia tahu kehendak Allah dalam hidupnya. Di sisa hidupnya dia pergunakan exagurazo dalam bahasa Yunani, yang punya pengertian menebus waktu yang tersisa dan menjadi sesuatu yang lebih baik. Mari hari ini kita nggak pernah tahu. Umur kita ini Alkitab bilang seperti uap. Musa bilang dalam Mazmur 90 ayat 3 dan 4, umur kita ini kayak rumput. Ya kalau kuat, ya paling tinggi, kalau kuat 70 tahun. Dan yang lebih dari 70 tahun itu bonus. Mari sore hari ini kita berkata, Tuhan, Engkau pribadi yang sempurna dalam rencanamu. Perjamuan kudus di depan kita, Bapak Ibu yang di rumah juga bisa persiapkan perjamuan kudusnya. Tuhan ngajarin kita untuk mengerti satu perkara. Ada satu pribadi yang mempersiapkan hidup yang berarti buat kita. Dengan dia mati, memecahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya buat kita. Supaya kita menjadi hidup yang berarti. Sebabnya mari sore hari ini kita datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Waktunya sangat pendek untuk kita berubah Bapak Ibu. Supaya kita bisa belajar Tuhan, bukan aku lagi, tetapi Yesus. Tuhan kau sempurna dalam setiap jalanmu. Terima kasih Bapa. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan roh-Mu. Tuhan kau sempurna. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, katakan, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Saya undang para pelayan perjamuan kudus bersamaku di dalam